negara kita Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang perdagangan dan industri. Berbagai jenis benda atau barang telah dapat dibuat sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun demikian, ada beberapa jenis barang yang belum dapat dibuat sendiri sehingga kita perlu membelinya dari luar negeri. Barang-barang ini dikirim dalam bentuk peti kemas dan diangkut melalui kapal-kapal besar. Kapal barang ini datang setiap hari silih berganti. Untuk itu diperlukan alat bantu berupa derek, katrol, traktor untuk memudahkan dan menyingkat waktu. Sejak zaman dahulu, manusia sudah menggunakan alat-alat untuk memudahkan pekerjaan. Semua alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut pesawat. Traktor, derek, katrol disebut pesawat rumit. Tetapi ada pula alat-alat yang juga disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis. Tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Contoh yang paling sederhana adalah paku yang sudah tertancap di balok dalam keadaan bengkok akan sulit dicabut apabila kita menggunakan tang. Padahal cara seperti ini sudah benar, tapi untuk paku yang kecil. Kenapa paku tersebut tidak dapat dicabut? Karena pakunya besar. Jadi agar paku tersebut dapat dicabut, kita harus menggunakan palu ungkit. Dari adegan tadi jelas ada beberapa alat perkayuan, seperti palu ungkit, tang, dan obeng. Alat-alat ini disebut pesawat sederhana dan bekerja berdasarkan prinsip tuas atau pengungkit. Sebatang besi atau benda lain yang digunakan untuk mengungkit
disebut tuas. Tuas bertumpu pada suatu titik yang disebut titik tumpu. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa, dan titik di mana gaya bekerja disebut titik kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut lengan kuasa. Keistimewaan tuas terletak pada lengan kuasanya. Semakin panjang lengan kuasanya, semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan peragaan tuas atau pengungkit dengan cara yang paling sederhana. Siapkan sebatang kayu yang diberi lubang-lubang. Papan untuk alas dengan diberi tiang penyangga yang diberi lubang untuk tempat kedudukan pasak yang berfungsi sebagai titik tumpu. Siapkan juga beban untuk digantung pada tuas atau pengungkit. Sekarang, kalau lengan beban lebih pendek dari lengan kuasa, apa yang terjadi? Sekarang, lengan beban lebih panjang dari lengan kuasa. Apa yang terjadi? Jadi, dari dua percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Prinsip tuas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, seperti alat pemotong besi, pompa air, dan sebagainya. Kita ungkit aja. 1, 2, 3. Nah, kita ungkit saja. Hati-hati kiki Tuhan. 1, 2, 3. Sampai di sini kita telah membahas salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu tuas. Jenis pesawat sederhana lainnya adalah bidang miring.
Nah adik-adik, coba sekarang kita perhatikan peragaan bidang miring. Itu sebabnya mengapa pekerja pasar ini menggunakan balok miring untuk memindahkan drum. Contoh lain pemanfaatan bidang miring misalnya, jalan yang dibuat berkelok-kelok mengitari lereng gunung. Seandainya tidak dibuat berkelok, mustahil ada mobil yang mampu naik ke puncak. Dari percobaan dan contoh-contoh yang telah disajikan tadi, dapat disimpulkan bahwa bidang miring dibuat untuk mempermudah memindahkan beban berat dari satu tempat ke tempat lain yang lebih tinggi. Nah adik-adik, terakhir akan kita bahas jenis pesawat sederhana lainnya, yaitu katrol. Katrol digunakan untuk mengangkat suatu beban. Ada 3 jenis katrol yang akan kita bahas, yakni katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan bersama-sama dengan mata rantai atau tali. Benda-benda berat dapat diangkat dengan menggunakan katrol. Katrol dapat mengubah arah gaya yang digunakan untuk menarik atau mengangkat benda. Katrol yang posisinya tidak berubah disebut katrol tetap. Contoh katrol tetap, katrol yang digunakan pada sumur timba. Dengan menarik ujung tali yang tidak terikat pada ember, maka ember akan terangkat. Gaya atau tenaga yang dibutuhkan sama dengan berat ember atau beban itu sendiri. Namun pekerjaan menjadi lebih mudah. Ada lagi katrol yang posisinya selalu berubah. Katrol jenis ini disebut katrol bebas.
Katrol ditempatkan di atas tali dengan beban dikaitkan pada katrol. Salah satu ujung tali diikatkan pada tempat yang tetap. Ujung yang lain ditarik ke atas. Akibat tarikan itu, katrol dan beban naik atau terangkat. Gaya yang diperlukan pada katrol bebas untuk mengangkat beban lebih kecil daripada gaya yang diperlukan pada katrol tetap. Jenis katrol lainnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Beban yang akan diangkat dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali diikatkan pada penopang katrol tetap. Ujung tali yang lain ditarik. Akibat tarikan itu, beban dan katrol bebas akan terangkat. Contohnya katrol yang digunakan di pelabuhan atau gudang. Gaya yang diperlukan pada katrol majemuk jauh lebih kecil dibanding katrol tetap maupun katrol bebas untuk mengangkat beban yang sama. Nah, adik-adik siswa, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat belajar.